Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas menyiapkan. Siap, mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga pagi hari ini kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masuk semua ya? Kelompok 8 ya? Ya, alhamdulillah masuk semua untuk kelompok 8. Siap melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Bagus sekali. Oke. Pada kelas 2 yang lalu, kalian sudah kami ajak jalan-jalan kunjungan industri. Kita jalan-jalan ke pabrik pembuat minuman ringan. Adakah yang masih ingat apa yang kalian lihat ketika melaksanakan kunjungan industri? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Ya, silakan Mas Aziz. Kemarin saya melihat kaleng-kaleng berjalan sendiri, mengisi sendiri, dan menata sendiri, Pak. Oke, luar biasa sekali tepuk tangan buat Mas Aziz. Tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Aziz, pada saat kita melaksanakan kunjungan industri ke perusahaan tersebut, kita melihat botol-botol minuman terisi secara otomatis, kemudian tidak sampai tumpah dan kemudian ditutup secara otomatis pula, kemudian ditata dengan rapi. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya di perusahaan bisa melaksanakan proses otomatisasi tersebut. Dan hari ini kita akan belajar tentang mengoperasikan sistem pneumatik. Tujuan pembelajaran kita kali ini akan belajar tentang mengoperasikan sistem pneumatik. Dan setelah melaksanakan praktikum, anak-anak semua akan bisa, yang pertama, menyiapkan aktivitas pekerjaan. Yang kedua, kalian bisa melaksanakan mengecek atau memeriksa kondisi suatu sistem. Yang ketiga, kita akan melaksanakan setup tekanan udara. Yang keempat, kita akan menguji dan mengoperasikan sistem pneumatik. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang mengembalikan area kerja ke kondisi semula. Yang pertama, sebelum kita melaksanakan praktikum, kita ambil dulu alatnya. Silakan, bagi yang mau mengambil alat, berdiri mengambil alatnya. Oke, alatnya sudah ada di sini, tapi sebelumnya saya akan membagikan SOP dan tugas praktek yang akan kita laksanakan. Ya anak-anak, sebelum kita memulainya, silakan terlebih dahulu SOP dan tugas praktek demonstrasinya dibaca terlebih dahulu. Silakan dan jawab. Oke, sudah? Nah, sudah membaca SOP-nya? Sudah. Jadi anak-anak, panduan kita adalah SOP dan buku kerja mengoperasikan sistem pneumatik. Ini adalah keluaran dari Kementerian Perindustrian. Jadi kita sudah ada panduannya di sini, kita praktikumnya atau melaksanakan uji kerjanya mengikuti panduan dari kementerian ini. Jadi hari ini kita akan melaksanakan yang namanya praktek demonstrasi. Kita akan latihan di sini sesuai dengan ujian sertifikasi. Ujian sertifikasi itu adalah ujian keterampilan siswa. Jadi nanti kalian diuji oleh seorang penguji dan kalian melaksanakan praktikum, kemudian diuji. Nah, standar pengujiannya itu berdasarkan buku kerja dari Kementerian Perindustrian seperti itu. Oke, anak-anak, yang pertama yang akan kita laksanakan adalah menyiapkan aktivitas pekerjaan. Ini adalah elemen kompetensi pertama. Dan kalian yang akan dinilai adalah berdasarkan kriteria unjuk kerja tertentu. Apa saja kriteria unjuk kerja di dalam menyiapkan aktivitas pekerjaan? Yang pertama adalah menyiapkan dokumen instalasi dan prosedur pengoperasian sistem pneumatik. Dokumennya kalian sudah pegang semua ya? Ya. Kemudian yang kedua, kita akan menyiapkan dan memakai peralatan K3. Di sini ada yang masih ingat K3? Apa itu K3? Ya, silakan Mas Rizal. Keselamatan dan kesehatan kerja. Tepat sekali. Nah, kita sudah belajar tentang keselamatan dan kesehatan
kesehatan kerja. Sedangkan peralatannya apa saja? Peralatan di dalam K3. Siapa yang bisa? Siapa? Oh iya, silakan Mas Pritonya. Helm, kacamata, penutup telinga, masker, sarung tangan, dan sepatu safety. Oke, luar biasa tepuk tangan buat Mas Pritonya. Betul sekali. Nah, sekarang kita juga sedang memakai alat keselamatan kerja. Jadi nanti di lab yang pertama kalian siapkan SOP-nya tadi, kemudian nanti kita adalah menyiapkan K3, kemudian nanti alat K3-nya dipakai. Selanjutnya tadi kita sudah punya SOP, kemudian menyiapkan peralatan dan perkakas yang pendukungnya. Ini sudah kita siapkan. Kemudian nanti kita akan melaporkan kepada petugas jika terjadi sesuatu yang tidak tepat. Contohnya ada listrik yang tidak terpasang dengan baik, silahkan langsung kalian melaporkan ke petugas. Kemudian mempersiapkan aktivitas kerja berdasarkan prosedur. Di situ sudah ada urut-urutannya prosedurnya seperti apa. Kemudian melaporkan kepada petugas persiapan aktivitas kerja. Sampai di sini paham ya? Ya, kita akan melaksanakan elemen kompetensi yang pertama, yaitu menyiapkan aktivitas pekerjaan. Yang pertama, siapkan dokumen instalasi. Kita sudah punya buku kerja ini sebagai panduan kita. Kemudian menyiapkan dan memakai peralatan K3. Alat K3-nya kita pakai terlebih dahulu. Pakai helm. Kita pakai apa ini? Penutup Penutup telinga untuk menghindari kebisingan. Kita pakai sarung tangan. Kita pakai sedotan. Siapkan buku operasional sistem dengan benar. Kita sudah punya bukunya, kita siapkan. Kemudian siapkan peralatan dan perkakas. Ini sudah kita siapkan. Laporkan ke petugas bila ditemukan peralatan atau komponen tidak normal. Nanti jika ada yang tidak normal, kalian langsung laporkan. Yang terakhir adalah laporkan kepada petugas persiapan aktivitas kerja. Jika kalian lapor, siap, saya sudah siap melaksanakan pekerjaan. Sampai di sini paham? Oke. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan elemen kompetensi yang kedua, yaitu memeriksa cek kondisi dalam sistem ini. Kita akan membuat sebuah sistem di mana dia akan bergerak secara otomatis jika di perusahaan itu ada benda bergerak, terus kemudian didorong secara terus-menerus. Karena benda selalu terdorong terus-menerus. Bagaimana caranya? Saya akan mendemonstrasikannya sebagai berikut. Oke, sudah kita pasang semuanya. Yang kita cek pertama adalah kita cek interkoneksi selangnya. Kita pastikan selangnya kuat, tidak lepas, tidak bocor. Kemudian kita cek interkoneksi kelistrikannya. Ya, dari sumber 24 voltnya masuk solenoidnya sudah terhubung semua. Dan pastikan semua kondisi peralatan sesuai standar. Kita cek lagi apakah ada yang masih kurang kencang. Kalau sudah, berarti kita sudah selesai melaksanakan elemen kompetensi yang kedua, yaitu cek kondisi sistem. Selanjutnya, elemen kompetensi yang ketiga adalah melaksanakan setup tekanan udara sesuai dengan kriteria unjuk kerjanya. Yang pertama, kita tarik tuasnya, kemudian kita akan setup tekanan udaranya sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kita atur tekanannya sebanyak 6 bar pada posisi di sini. Setelah 6 bar nanti kita matikan. Kita hidupkan. Setelah 6 bar kita matikan. Ya, kemudian catat kinerja dan penunjukan instrumen ukur. Kita catat di sini tekanannya adalah 6. Setelah mencapai tekanan 6 bar, maka kita catat pada manual book. Kita catat terlebih dahulu bahwa tekanannya sudah 6 bar, maka kita bisa melanjutkan. Oke, elemen kompetensi yang keempat adalah menguji dan mengoperasikan sistem pneumatik. Yang pertama, kita laksanakan startup sesuai dengan prosedur. Kita hidupkan keran penggantinya,
Kita hidupkan power supply-nya. Kita hidupkan sistem kita. Nah, sistemnya sudah bekerja secara otomatis. Ya. Terus setelah kita uji kinerja ternyata sudah bagus. Kemudian catat hasilnya pembacaan reservasi pada buku manualnya. Oke. Catat di buku manualnya itu 16. Kemudian setelah itu identifikasi peralatan jika ada yang tidak berjalan dengan baik karena sesuai semua berarti bagus. Kemudian laksanakan tingkat pengawalan sistem dengan menggunakan tombol emergency stop. Kita tekan, maka sistemnya akan mati. Berarti sistem dalam kondisi bagus. Selanjutnya adalah laporkan data hasil pengetesan sistem sesuai dengan prosedur. Jadi nanti kita tulis di buku manualnya. Setelah kita catat di buku manualnya, berarti elemen kerja keempat kita sudah selesai. Oke, elemen kompetensi yang kedua adalah membagikan area kerja ke kondisi semula. Yang pertama, kita saat terlebih dahulu sistemnya. Kita matikan power supply. Setelah dengarnya kita tutup. Kemudian identifikasi peralatan apabila ada yang keliru. Kita tadi tidak ada yang salah, sistemnya bekerja dengan baik. Kemudian setelah itu nanti kita bersihkan semuanya dan kembalikan ke kondisi semula. Sampai di sini paham ya? Oke. Sekarang kita laksanakan demonstrasi oleh siswa. Siapa yang akan melaksanakan praktek? Ya, Mas Beritanya bisa maju, silakan. Ya, silakan Mas Beritanya dilaksanakan. Selesai, Pak. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada Mas Beritanya yang sudah luar biasa. Paham ada semuanya? Jadi nanti kalau ketika kalian praktek, ada penguji di sini yang menilai kalian bahwa kalian sudah bisa melaksanakan semua elemen kompetensi. Ketika kriteria uji kerja yang sudah dilaksanakan oleh Mas Beritanya tadi semua terlaksana, maka Mas Beritanya dapat dinyatakan kompeten. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, kesimpulan yang kita dapat hari ini adalah yang pertama tadi kita menyiapkan aktivitas pekerjaan, terus menyiapkan peralatan-peralatannya, kemudian kita men-setup udaranya, terus mengoperasikan sistem dan mengembalikan peralatan ke tempat semula. Kalau sudah paham, minggu depan kita akan belajar cara untuk memelihara sistem peralatan pneumatik kita. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.